Sherlock shock kupingnya merah dan Aoyagi kebingungan. Apa yang terjadi? Maafkan aku. Enggak, aku yang salah. Maaf ya, aku akan lebih hati-hati deh. Mereka melanjutkan membaca manga bersama di posisi yang berbahaya. Isi ceritanya sangatlah indah. MC yang menjalani cinta sejati. Saat ini Aoyagi berpikir tentang Charlotte mungkin akan cocok untuk berpacaran dengan Akira, cowok yang sama-sama populer. Pasangannya sama-sama populer, memang pasangan yang serasi. Ditambah Akira kan suka sama Charlotte. Tapi sekarang malah Aoyagi yang dekat. Tiba-tiba Charlotte menepuk Aoyagi karena Aoyagi kelihatannya agak bengong. Dan tiba-tiba malah mengecek suhu Aoyagi. Aoyagi lagi demam ya? Loh, makin lama makin panas. Gak demam biasa nih. Lu sadar gak Charlotte? Dia tuh panas karena malu. Dan sekarang malah menambahkan dahinya Charlotte ke dahi Aoyagi buat ngecek suhunya. Kamu demam ya? Aoyagi, kamu nyampe selimut di mana? Di lemari. Tiba-tiba Charlotte berlari ke lemari, mengambil selimut dan menatanya. Ayo Aoyagi, tidur sekarang. Karena kamu udah mulai demam, kamu harus tidur. Charlotte menyuruh Aoyagi tidur dan akan menemani hingga Aoyagi tertidur dengan lelap. Aoyagi pun makin panas. Rupanya Charlotte menyadari bahwa Aoyagi memiliki kantuk mata karena kurang tidur. Dan Charlotte pikir karena selama ini Aoyagi membantu Charlotte mengurus Emma. Charlotte akhirnya mendorong Aoyagi sembari terus-menerus mengecek tubuhnya. Aoyagi kini tertidur di samping Emma yang udah tertidur. Kalau gitu saat malam ya Aoyagi. Charlotte mematikan lampu dan Aoyagi mulai tertidur. Charlotte duduk di samping Aoyagi sambil menemani Aoyagi dan mengawasinya. Dan Charlotte telah sadar kalau dia telah melewati batas. Dia melakukan hal-hal yang biasa ia lakukan bersama Emma, tapi sekarang malah dilakuin sama Aoyagi. Charlotte memandangi Aoyagi sembari mengelusnya dan mengingat perkataan Miyu Sensei. Sebelum ini Charlotte bertanya kepada Miyu Sensei terkait manga yang Aoyagi suka, tapi Miyu Sensei malah mengarahkannya pada Akira karena Akira dan Aoyagi udah temenan lama. Jadi alasanmu menanyakan genre manga kesukaan Aoyagi itu kenapa? Charlotte gak bisa memberitahu senseinya. Kalau bicara tentang Aoyagi ya, kayaknya kalau bicara sepak bola dia suka deh. Jadi pilihlah manga yang realistis saja, menampilkan hasil dari kerja keras, pasti dia suka. Dan sebaliknya kamu gak boleh bahas manga yang menggambarkan keluarga bahagia, nanti Aoyagi malah menjauh. Charlotte heran, kok begitu? Dan Charlotte terus bertanya ke Miyu Sensei, tapi itu tadi sebenarnya cuma cetukan gak sengaja dari Miyu Sensei aja. Jadi ya Miyu Sensei gak kasih tahu alasannya. Dengan muka cemberut Charlotte terus menanyakan perihal keluarga dan Aoyagi sampai-sampai ia marah berteriak membuat satu ruangan guru terkejut. Kalau Charlotte mau tahu, kamu bisa tanya langsung aja ke Aoyagi ya. Mungkin sekarang sulit, tapi kamu bisa mengubah cara pandang Aoyagi tentang keluarga kok. Jadi kamu suka sama Aoyagi ya. Charlotte mendengar ini terkejut dan mukanya memerah dan makin dicengin sama Miyu Sensei. Akhirnya Charlotte menceritakan Aoyagi itu suka membantu Emma, dan Miyu Sensei yang mendengar ini malah menyemangati Charlotte buat deket sama Aoyagi. Miyu Sensei memberikan fakta bahwa Aoyagi itu lebih dewasa dibandingkan siswa lain dan ada fakta di balik itu. Jadi Charlotte, aku senang deh kalau kamu menjadi pundak bagi Aoyagi. Apa yang bisa aku lakukan Sensei? Cukup jaga baik aja hubungan kalian ya. Oke Sensei, jangan khawatir, Aoyagi adalah orang yang luar biasa, aku ini akrab dengannya. Dan kita kembali ke masa ini. Seberapa berat atau banyak kamu pikul Aoyagi? Keesokan harinya, Aoyagi terbangun dan udah ada Charlotte di sana. Charlotte sudah duduk di samping Aoyagi dan hendak merawat dirinya. Aoyagi khawatir kalau Charlotte begadang untuk merawat Aoyagi, tapi Charlotte menganggap ini adalah hubungan baik antara tetangga. Jadi Charlotte, aku kemarin gak demam karena sakit, aku tuh panas karena kamu nyentuh aku, terus aku malu. Tapi kemarin malam kamu panas loh. Dan sekarang Charlotte malah malu sejadi-jadinya melihat pernyataan Aoyagi tadi. Dan tiba-tiba Emma lompat dan Emma langsung lompat ke Aoyagi dan mengira kalau mereka bertiga udah tinggal bersama. Itu dikarenakan Aoyagi ada di samping Emma ketika Emma bangun. Dan Emma telah sadar kalau dia tuh masih di rumah Aoyagi, kemarin nginep. Jadi mulai hari ini Emma jadi anak Oni-chan kan? Ya nggak gitu sih. Tapi Emma mau jadi anak Oni-chan. Jadi Emma nggak butuh aku lagi ya. Charlotte tiba-tiba menyalah pembicaraan Emma dan Aoyagi dan dia malah cemberut. Nggak gitu, Emma juga butuh Loti. Emma mau jadi anak Oni-chan dan Loti. Emma nggak boleh gitu, itu nggak mungkin. Sekarang gantian Emma yang cemberut. Mereka kini makan bersama dan hendak berangkat sekolah bersama. Aoyagi selalu terpukau dengan Charlotte yang berhasil membuat makanan enak. Tapi Emma malah berpikir kalau Aoyagi mau makan makanan Charlotte tiap hari dan menandakan mereka akan tinggal bersama.
Charlotte pun marah lagi dan agak cemberut ketika berada di situasi kayak gini. Ya udah, makan selesai, Aoyagi kini membantu Charlotte mengisi piring dan membahas tentang ujian dan festival olahraga. Tapi ketika membahas festival olahraga, Charlotte malah salah tingkah nggak jelas. Di malam harinya, Emma main ke tempat Aoyagi, tapi kakaknya marahnya. Emma terus memaksa, meskipun kakaknya sudah memberikan video kucing, Emma masih nolak. Diajak jalan-jalan pun nggak mau, diajak main domino nggak mau. Akhirnya Emma lari ke depan pintu dan kakaknya langsung marah. Emma, kenapa kamu ngelawan? Ku bilang nggak boleh. Udah ya, udah cukup Emma. Tanpa sadar, Charlotte berteriak ke Emma. Emma menangis jadi-jadinya. Emma membuka pintu dan langsung berlari menuju anak tangga. Dan Emma pun terjatuh. Seketika Charlotte ingin waktunya berhenti, tapi apa daya, dia nggak punya kekuatan super. Tapi pahlawan datang, Aoyagi datang melompat menolong Emma. Dan akhirnya Charlotte tersenyum lega. Ternyata Aoyagi tetangga Charlotte yang mendengar gemuruh lari-larian, dia keluar. Dia ikut berlari mengikuti Charlotte. Pas Emma mau jatuh, ia langsung melompat melindungi Emma. Makasih Aoyagi udah membantu Emma, yang penting Emma gak jauh dari tangga. Di apartemen Aoyagi, Emma terus nempel sama Aoyagi, dan Charlotte masih gak enak sama Aoyagi. Gak hanya merepotkannya aja, tapi Aoyagi udah menyelamatkan Emma. Gak apa-apa, aman aja, kalau ada orang dalam bahaya kan kita pasti bantu. Apa kamu gak mau? Kalau misalkan ada orang yang minta bantuan, masa kamu menganggapnya merepotkan? Jadi tenang aja, aku gak terganggu. Dan aku senang kok kalau aku bisa bantu. Wah, Aoyagi malaikat ya. Emma menyela pembicaraan Charlotte dan Aoyagi. Emma melaporkan kakaknya yang gak ngizinin Emma bermain bersama Aoyagi. Tapi Aoyagi memberikan jawaban bahwa itu semua karena permintaan Aoyagi kalau Aoyagi itu lagi gak bisa main sama Emma. Charlotte hendak ikut berbicara, tapi Aoyagi memberikan sinyal ke Charlotte untuk diam. Mendengar ini, Emma minta lagi ke Aoyagi untuk menjadikan Emma anaknya. Dikarenakan Aoyagi itu baik dan kakaknya Charlotte itu menakutkan. Jadi pas kakaknya mau bicara, Emma langsung lari ke belakang Aoyagi. Aoyagi, kalau kamu gak keberatan, boleh aku titip Emma nggak? Gimana? Serius nih? Iya, kalau Emma ikut aku, kayaknya dia bakal marah, nggak tegang deh. Lagian emang aku yang salah, jadi aku ingin membiarkan Emma bebas buat sementara waktu aja. Aoyagi tetap meyakinkan Charlotte buat gak melakukan itu. Dan sebagai gantinya, Charlotte akan memasak untuk Aoyagi. Dan untuk mandinya, Aoyagi malah kepikiran mereka bertiga mandi bareng. Tapi Charlotte memberikan solusi yang baik. Charlotte akan membawa Emma pulang pas mandi. Tapi Emma masih gak mau. Dan dia mau mandi bareng Aoyagi. Charlotte terus membujuk Emma. Dan Emma masih terus gak mau dan masih marah. Jelas solusi unik. Bahwa Charlotte dan Emma akan mandi di rumah Aoyagi pakai pakaian renang. Dan Aoyagi bakal nunggu di ruang ganti. Maaf Aoyagi, aku bilang gitu karena Emma gak mau mandi kalau gak ada kamu. Asal Emma dekat dan bisa dengar Aoyagi, pasti aman kok buat Emma. Iya sih, tapi gak wajar loh. Ini bahaya gak sih kalau aku ada di ruang ganti pakaian? Kalau orang lain mungkin bahaya, tapi kan itu kamu Aoyagi. Tapi please ya, jangan sentuh pakaian kita. Oke, aku gak akan nyentuh pakaian kalian dan gak akan ngintip aman-aman. Meskipun ini arahan dari Charlotte, tapi Charlotte tetap malu. Dan tiba-tiba Emma setuju dan langsung mau mandi.